Halo semuanya, jadi ketemu lagi di channel Skype Digital ya. Udah lama banget aku nggak bikin video ya. Dan kali ini aku mumpung lagi santai juga ya. Jadi aku memutuskan untuk membuat video ya. Mungkin buat kalian juga banyak yang tanya ya di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang misalkan baru nonton video ini, tolong dibantu buat like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya channel ini terus berkembang kayak gitu ya. Oke guys, jadi pada video kali ini ya pembahasannya itu cukup cukup spesifik ya. Jadi aku akan membahas gimana sih strateginya untuk kita uh, ngiklanin ya di TikTok Ads itu brand skincare ya. Jadi sekaligus nanti aku akan tunjukkan study case dari klien aku juga ya. Uh, aku bandingin dua brand skincare. Jadi untuk pembelajaran kalian juga mana yang bagus, mana yang enggak. Terus aku juga akan menunjukkan kenapa yang A ini misalkan bagus ya, kenapa yang B ini kok kurang bagus gitu ya. Nanti aku akan tunjukin kayak gitu. Jadi kalian jangan skip videonya, tonton sampai habis kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan agak berisik, mohon maaf ya, karena aku lagi di luar juga ini, lagi di cafe. Dan ya harapannya mungkin aku dapatkan mic di sini, harapannya ya cukup terdengar ya. Dan ya kalian bisa menyimak dengan baik kayak gitu. Karena banyak yang komplain selama ini, Mas, suaranya biasanya aku kasih musik kan. Nah, banyak yang komplain, Mas, suaranya terlalu audionya terlalu besar gitu-gitu. Nah, ya udahlah. Sekarang itu banyak banget ya brand skincare yang bermunculan terutama di platform TikTok kayak gitu. Karena sekarang itu sudah gampang banget gitu untuk membuat skincare. Kita bisa maklon, bisa buat brand kita sendiri, kita bisa atur komposisinya sendiri dan ya gampang banget gitu untuk membuat brand skincare. Cuman banyak juga gitu ya business owner yang mereka ngasal aja gitu membuat skincare tanpa dia riset dulu gitu di awal. Nah, jadi aku nanti akan jelasin ya kayak apa sih brand skincare yang potensial dan akan grow atau perkembangannya itu akan lebih enak kayak gitu ya. Brand skincare itu guys ya, untuk kita memasarkannya di TikTok itu sebenarnya banyak banget ya caranya supaya brand skincare tersebut bisa grow, bisa berkembang gitu ya. Yang pertama tentu yang paling umum ya dengan konten organik. Jadi kita ya dengan postingan-postingan yang daily yang kita buat ya. Dan syukur-syukur kalau FYP kayak gitu ya. FYP itu nanti kita akan kedatangan banyak sekali traffic organik tanpa kita membayar ke platform TikToknya dan itu sangat menguntungkan. Bahkan bisa aja menghasilkan penjualan yang sangat-sangat luar biasa gitu. Kemudian yang kedua ya kita bisa live streaming ya, live streaming. Jadi selain dengan konten organik, selain membuat konten, kita juga bisa live streaming kayak gitu. Nah, live streaming ini sekarang sangat-sangat powerful banget ya, apalagi kan langsung bisa interaksi di dalam live-nya, bisa tanya-tanya langsung. Ya, sama lah seperti kita berbelanja secara offline, cuman ini medianya digital kayak gitu. Kita bisa tanya-tanya, tapi kita nggak bisa lihat langsung produknya. Nah, kita bisa lihatnya ya via virtual gitu, dengan kita bertanya ke hostnya kayak gitu guys. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa mempromosikannya bisa dengan cara menggandeng afiliator kayak gitu guys ya. Dan ya rata-rata brand skincare 10 besar brand skincare di TikTok yang penjualannya terbesar itu mereka pasti menggandeng afiliator gitu ya. Dan gak hanya menggandeng afiliator aja, tapi mereka rawat, mereka apa namanya ya intinya dirawat lah ya untuk afiliatornya, mereka training, mereka ajarin, mereka kasih kayak tutorial-tutorial sehingga afiliator mereka nggak diam, tapi afiliator mereka itu juga ikut grow, ikut berkembang kayak gitu guys ya. Nah, kemudian ada apa lagi Mas? Jadi ada juga kita bisa endorse juga bisa. Terus kita juga bisa yang paling jarang juga dilakuin oleh kalian para brand skincare adalah beriklan di TikTok atau menjalankan TikTok Ads kayak gitu. Nah, sebenarnya beriklan di TikTok itu banyak ya caranya. Ada tiga. Kita bisa bis promote ya, kita bis promote langsung dari aplikasinya. Kita bisa menggunakan iklan di seller center ya, di Antimax. Kita bisa menjalankan iklan dari Ads Manager ya, TikTok Ads kayak gitu. Cuman kali ini
yang akan aku bahas adalah terkait dengan TikTok Ads kayak gitu. Kenapa? Karena TikTok Ads ini adalah fitur beriklannya paling advance gitu, yang nggak ada di TikTok organik, TikTok aplikasinya, dan juga di um, seller center kayak gitu. Nah, dan juga keunggulan dari TikTok Ads itu adalah kita bisa membuat audiensnya kayak gitu. Kita bisa membuat audiens, dan audiens itu nanti bisa kita gunakan untuk strategi marketing kita ke depan kayak gitu ya. Bisa kita gunakan untuk retargeting, atau mungkin bisa kita gunakan untuk remarketing campaign kayak gitu. Nah, itu nanti yang bisa kita lakukan. Nah, terus kali ini ya spesifiknya aku akan membahas terkait dengan TikTok Ads kayak gitu ya. Nah, jadi di sini aku akan membahas faktor-faktor apa saja sih yang membuat TikTok Ads dari brand skincare itu berhasil. Faktor-faktor apa yang membuat TikTok Ads atau ads dari brand skincare itu kurang maksimal kayak gitu ya. Dan sebelum itu aku mungkin di sini akan share screen ya, atau akan menampilkan gitu dashboard dari dua klien aku. Yang ini yang bagus dan yang masih belum maksimal kayak gitu ya. Jadi kalian juga bisa lihat. Oke guys, jadi ini adalah dashboard ya dari uh, klien aku ya, brand skincare yang beberapa bulan ini aku handle ya. Jadi ini real dashboard ya. Ini real dashboard, dan nggak ada yang aku buat ya. Jadi ini sebagai pembelajaran kalian juga ya, bahwa kita beriklan ya, itu nggak ada yang instan guys ya. Tapi di situ ada step by stepnya, ada prosesnya yang harus kita terus evaluasi kayak gitu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan outputnya yang lebih maksimal kayak gitu. Oke guys ya, jadi ini kita pilih ya apa durasi waktunya yang kelas 7 hari aja, 7 hari aja ya, supaya nggak terlalu pendek juga dan nggak terlalu jauh juga ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Nah, eh ini secara spending udah cukup lumayan ya kalau untuk awal ya, di 4.700.000, dan gross revenue atau penghasilannya itu 9.600.000 ya, dengan ROAS cuma 2 guys ya, ROAS cuma 2. Dan ini untuk awal sih ya kurang lah kalau menurutku ya. Nah, cuman nggak masalah, kita harus terus improve gitu supaya nanti dari ROAS ini itu bisa naik gitu. Tapi kalau dari BEP ROAS-nya setelah kita hitung ya margin profitnya berapa, BEP ROAS-nya ketemu, nah kita mendapatkan ROAS 2 lebih gitu ya, itu kita udah apa ibaratnya udah profit kayak gitu ya. Dan kita set KPI-nya udah di 2 dulu gitu ya untuk di awal, tapi nanti kita terus tiap bulan kita terus improve untuk ROAS-nya. Jadi supaya ya profitnya juga makin banyak lagi kayak gitu. Nah ya, terus di sini kita bisa lihat dari biaya per penjualannya ya. Di sini ada cost per purchase, ini ada 35.000 kayak gitu guys ya. Nah, jadi cost per purchase-nya 35.000, margin profitnya kalau bisa di atas itu guys kayak gitu. Nah, karena ini margin profitnya udah di atas itu, ini masih dalam kategori aman kayak gitu guys. Nah, tapi apakah ini udah maksimal? Belum guys ya, belum. Kita terus improve, kita terus evaluasi gitu supaya hasil dari ads yang kita jalankan ini dari brand skincare dari klien kami ini itu bisa lebih maksimal kayak gitu guys ya. Ini dalam 7 hari yang ini itu purchase atau penjualannya hanya mendapatkan 135 pembelian aja kayak gitu, dan ini aku rasa masih belum maksimal guys ya. Oke. Next kita akan lihat dashboard dari klien aku ya, brand skincare juga ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, jadi ini kita pilih last 7 hari ke belakang aja kayak gitu. Ya, 7 hari ke belakang. Nah, kita bisa lihat nih. Memang secara budget ini dia lebih besar ya. Kalau yang tadi itu dia kan dapatnya berapa? Dapat total cost-nya atau budgetnya tadi 4 jutaan, ini 7 jutaan. Tapi di sini yang luar biasa adalah ROAS-nya dia lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Di sini dalam 7 hari terakhir, ROAS yang didapat adalah 10,40 ya, jadi 10 lebih gitu ya.
Nah, maksudnya ROAS gimana Mas? Nah, mungkin kalian yang ingin tahu ya, ROAS itu apa bisa lihat di video aku yang lain gitu. Di situ udah aku jelaskan detail terkait ROAS. Nah, jadi semakin tinggi ROAS itu maka semakin bagus gitu ya. Nah, jadi dengan total cost 7.800.000 lebih ya, kita mendapatkan gross revenue sebesar 82 juta kayak gitu guys ya. Dan ini cukup bagus kayak gitu. Nah, kenapa beda Mas antara yang tadi ya, yang brand skincare yang pertama sama yang ini kenapa beda hasilnya? Nah, nanti aku akan jelasin gitu kenapa beda ya, supaya nanti kalian bisa jadikan pembelajaran juga ya. Di sini ROAS-nya cukup bagus ya di angka 10 gitu. Sedangkan PP ROAS-nya dia di angka 5 ya, 5. Jadi kita udah bisa cukup cukup lah untuk profitnya kayak gitu. Terus di sini ada cost per purchase, biaya per pembeliannya dia 10.000 aja guys. Kalau yang tadi 35, yang ini 10.000, sangat-sangat murah kayak gitu guys ya. Ya, dan kalau tahu lah ya, kalau misalkan brand skincare itu margin profitnya berapa ya, kalian bisa hitung sendiri lah kayak apa kayak gitu. Oke, kayak gini. Ya, itu untuk di dashboard ya guys ya, jadi kalian supaya tahu gitu loh, nggak semuanya brand ya, apalagi yang satu industri misalkan skincare gitu semuanya sama gitu ya. Tergantung sama faktor-faktornya, nanti aku jelaskan faktor-faktornya apa aja kayak gitu guys ya. Tadi aku udah share ya terkait dengan dashboardnya ya, antara brand skincare A dan brand skincare B ya, dan disitu hasilnya sangat-sangat jauh ya, sangat-sangat jauh perbedaannya ya. Nah, tapi di situ kita bisa belajar apa sih yang membuat suatu brand skincare itu bisa bagus gitu ya untuk diiklankan ya. Karena gini, karena kalau misalkan faktor-faktor ini itu dilengkapi ya, kita menjalankan TikTok Ads atau kita beriklan itu akan jauh lebih ringan kayak gitu ya. Kita akan jauh lebih enak dalam mengiklankannya kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama aku akan tunjukkan apa aja faktor-faktor yang akan membuat iklan itu bisa bagus ya guys. Nah, jadi yang pertama ya, yang pertama itu adalah dari produknya guys ya. Yang pertama itu adalah dari produknya ya. Kalau misalkan produknya bagus ya, kemungkinan besar kita ngiklanin itu akan jauh lebih gampang gitu ya, daripada produknya kurang bagus. Itu pasti kita mengiklankan itu ya pasti akan lebih sulit. Kita menjualnya pun akan sangat-sangat lebih sulit ya guys. Nah, jadi produk itu harus benar-benar develop dengan baik ya guys. Nah, apa aja sih faktor-faktor dari produk itu yang perlu kita perhatikan ya? Yang pertama dari memang dari kandungannya. Misalkan skincare memang dari bahannya itu sendiri, khasiatnya itu memang benar-benar yang oke gitu. Kalau misalkan khasiatnya apa ya, malah nggak ada khasiatnya gitu ya, itu akan jauh lebih susah gitu, malah akan menjadi bumerang gitu buat brand itu sendiri kayak gitu. Yang kedua dari packagingnya guys ya, dari packagingnya kayak gitu. Kalau misalkan kita mau memasarkannya di TikTok ya pasti kita harus melihat audiens di TikTok itu seperti apa gitu. Nah, banyak juga yang mereka secara packaging itu masih belum layak, atau mungkin packaging itu masih terlalu jadul gitu ya, kayak skincare emak-emak gitu. Nah, itu em, agak tricky juga. Kalau misalkan di TikTok ya kita bisa pilih targetingnya sesuai sama eh, kriteria dari produk itu gitu. Misalkan itu kemasannya ya kelihatan banget kayak skincare emak-emak ya, mungkin kita bisa targetnya itu ke usia-usia eh, minimum sampai ke atas ya gitu. Misalkan ya di atas 25 tahun lah kayak gitu. Nah, cuman kita harus lihat juga ya, populasi paling banyak ya audiensnya itu di TikTok adalah Gen Z dan milenial ya. Jadi ya kita bisa develop produknya itu sesuai sama audiens yang paling besar gitu di platform itu apa kayak gitu ya guys. Karena memang kalau misalkan kita mau main di TikTok ya, kunci utamanya adalah konten ya. Konten is the king ya kalau di TikTok gitu. Nah, tapi kontennya harus memang khusus gitu, misalkan konten untuk iklan dan konten untuk organik itu berbeda gitu, dan itu harus kita siapkan untuk develop dengan baik seperti itu ya guys. Nah, terus juga uh, brand awareness ya guys. Yang ketiga adalah brand awareness ya. Jadi kalau misalkan brand awareness-nya ya, suatu brand skincare ini di TikTok itu makin bagus ya, orang-orang semuanya makin banyak yang tahu,
terus juga mungkin sering FYP atau sering udah cukup viral ya, skincare itu, kita ngiklanin ya di TikTok Ads itu akan jauh-jauh lebih gampang gitu ya, jauh-jauh lebih gampang daripada yang brand awareness-nya itu belum terlalu bagus gitu. Nah, jadi banyak banget sebenarnya caranya brand awareness itu gitu. Kalau misalkan dari iklan, ya iklannya itu nggak cuma sehari 2 hari, tapi continue gitu ya. Semakin lama iklan jalan itu maka akan makin bagus ya, jangkauan makin luas makin bagus gitu. Kemudian juga brand awareness-nya nggak hanya itu, tapi dari internalnya sendiri, maksudnya dari konten organiknya sendiri itu harus rajin gitu ya, harus rajin posting. Kalau bisa udah ketata ya, dari segi konten pilar itu udah ketata, dan juga memang bagus gitu, nggak hanya seadanya aja kontennya gitu. Terus juga kalau bisa update-nya lebih sering gitu ya, misalkan sehari 3 kali, atau mungkin ya kalau misalkan kesulitan sekali sehari 3 ya bisa sehari sekali, gak masalah, yang penting rajin kayak gitu. Dan syukur-syukur kalau bisa FYP kayak gitu ya, dan itu akan menguntungkan bagi brand kalian semua kayak gitu. Kemudian selain itu kita juga bisa dari live streaming. Live streaming itu kita dapat mendatangkan traffic dari live, dan itu juga bagus untuk brand awareness. Terus juga memperbanyak afiliator ya, memperbanyak afiliator itu akan cukup ngangkat ya untuk brand awareness-nya gitu. Terus juga endorse dan lain sebagainya ya, jadi intinya semakin bagus brand awareness ya, kita ngiklanin, kita nge-ads ya untuk brand skincare kalian atau brand apapun itulah ya, itu akan jauh lebih gampang seperti itu guys. Nah, kemudian yang keempat itu terkait sama review ya guys, terkait sama review. Nah, jadi gini, kalau misalkan di TikTok Shop-nya reviewnya itu jelek-jelek, itu akan cukup sulit ya untuk diiklanin. Karena yang kita iklankan kan manusia kan pasti juga bisa melihat kan, dia bisa membedakan mana yang bagus, mana yang enggak, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dari review itu kurang bagus ya, itu akan cukup sulit untuk diiklanin ya. Reviewnya nggak hanya dari nggak hanya di TikTok Shop aja, tapi juga di komentar konten yang diiklanin itu juga cukup ngaruh. Misalkan kalian ada konten terus di situ banyak komentar negatif ya, kalian iklanin, kemungkinan besar hasilnya akan jelek ya, gitu guys. Jadi review itu sangat sangat berpengaruh ya untuk iklan atau TikTok Ads yang lebih maksimal kayak gitu. Nah, yang kelima adalah promo dan momentum guys ya. Jadi brand yang bagus ya, itu yang mereka itu bisa mengaktifasi promo dan momentumnya kayak gitu. Jadi misalkan di besok ini ya, itu ada 77, mereka ikut payday sale, dia ikut, jadi dia sebulan itu bisa ada 1 atau 2 campaign ya, promo maksudnya gitu. Jadi bisa payday sale, ada apa namanya, misalkan ada 77, mungkin dia mau bikin kayak diskon bundling, atau mungkin dia mau launching produk baru jadi promo soft launching atau apa, bebas lah kayak gitu. Jadi promo dan momentumnya itu benar-benar main, nggak hanya ngasal iklan aja kayak gitu. Dan kalau misalkan dari 5 hal itu semuanya bagus, semuanya bisa terpenuhi dengan baik ya, kemungkinan besar iklannya itu, brand skincare-nya itu akan bagus guys ya, akan bagus kayak gitu ya guys. Nah, kalau misalkan mungkin dari poin-poin tadi yang aku jelasin itu ada beberapa yang kurang ya, itu akan berpengaruh juga terhadap performa dari iklan yang dijalankan seperti itu. Nah, dan juga ya kalau misalkan secara teknis ya, pasti kalau misalkan kita menjalankan TikTok Ads, kita harus melakukan pastinya kita harus melakukan testing dulu kayak gitu. Kita harus melakukan testing dulu ya, supaya kita mendapatkan konten yang bagus, targeting yang bagus ya, dan juga settingan yang bagus lah intinya kayak gitu. Kemudian kita juga nggak hanya sekedar iklan, tapi iklan itu kita juga atur strateginya dengan apa? Dengan kita atur promo dan momentumnya kayak gitu guys ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang penting tadi yang aku jelasin ya, beberapa poin yang tadi aku jelasin itu dilengkapin, insya Allah hasilnya pasti akan bagus kayak gitu guys ya. Nah, jadi mungkin buat kalian juga yang mungkin lagi bangun brand, atau mungkin kalian lagi jualan di TikTok ya sebagai seller dan butuh bantuan untuk jalanin TikTok Ads, kalian bisa langsung
hubungi ya, klik link website kami yang ada di deskripsi. Di situ kalian bisa pilih package-nya, bisa kontak lah ya, adminnya bisa tanya-tanya, monggo silakan. Dan mungkin kalian kalau yang belum punya budget ya untuk hire agensi kami gitu, kalian bisa mulai dari konsultasi dulu, mungkin linknya juga ada di bawah, kalian bisa konsultasi ya. Itu per sesinya 1 jam ya, cuma 200.000 aja gitu. Kalian bisa tanya apapun ya. Kalian nanti di situ mungkin mau diskusi, mau sharing apapun ya, open, welcome di situ. Dan juga mungkin kalian ingin belajar ya, mungkin kalian untuk budgetnya terbatas dan ingin gitu ngiklan sendiri tanpa hire agensi, kalian bisa juga daftar private mentoring gitu, linknya ada di deskripsi ya. Dan itu apakah worth it mas untuk ikut private mentoring? Nah jadi mungkin kalau misalkan yang di lainnya mungkin ya itu mereka cuman apa namanya bayar belajar udah gitu ya, tapi enggak, kalau kita ada grup khusus ya untuk apa namanya untuk alumninya gitu, dan di situ lifetime ya, cuman bayar sekali. Terus kita juga per bulannya akan ada zoom ya, akan ada zoom membahas apa informasi update terbaru dari TikTok, dari TikTok Shop, TikTok Ads. Nah di situ kita akan bahas, dan juga di grupnya itu, grup VIP-nya, kalian bisa diskusi sesama seller-seller yang lain, sama advertiser yang lain. Dan kalian juga kalau misalkan mau tanya-tanya langsung ke aku juga monggo silakan kayak gitu guys ya. Jadi mungkin segitu dulu, semoga bermanfaat video ini ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan dan masih kurang paham, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah, monggo silakan, nanti kalau ada waktu aku pasti akan jawab ya. Jangan lupa, banyak banget yang nonton video aku itu belum subscribe ya, cuman ya nonton aja gitu. Kalian bantulah buat subscribe, buat like, kalau misalkan video ini bermanfaat, share juga gitu ke teman-teman kalian supaya pada tahu kayak gitu. Dan mungkin segitu dulu ya dari aku. Nanti kita sambung di video selanjutnya. See you.